Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin. Yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Perkenalkan saya Ibnu Rashid Azhari yang akan memandu acara hari ini sampai selesai acaranya nanti. Sebelum memulai acara ini, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam sambutan, dan akan dilanjutkan dengan materi seminar yang bertemakan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, dilanjutkan dengan penutup. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sambutan yang selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi. Kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Saudari Berlian Rizkuna, Sarjana Psikologi yang akan dipandu oleh sang pemoderator yakni Kak Imratul Husna. Kepada sang pemoderator Kak Imratul Husna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sekali Imratul Husna yang akan memandu acara seminar pada kesempatan malam hari ini. Acara seminar hari ini membahas tentang kesehatan mental awareness dan bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan psikis secara holistik. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo, Kak Berlian. Halo, Kak Nana. Bagaimana, Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau Kak Nana gimana? Alhamdulillah baik juga, Kak. Nah, sebelum narasumber kita menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Nama Berlian Rizkunarida Utami SPSI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Lamongan, 15 Februari 1999, agama Islam, alamat Jalan Made Kidul, Gang 5, nomor 8, RT 1, RW 9, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Nomor telepon 081 334 171 494. Riwayat pendidikan S1 jurusan Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengalaman organisasi, pernah menjadi sekretaris Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM, menjadi anggota relawan psikologi UGM, dan menjadi anggota Muslimah Kafah Indonesia. Acara yang pernah diisi diantaranya yaitu Seminar Nasional Menjadi Entrepreneur Muda dan Mandiri Yogyakarta, dan mengisi narasumber seminar Etika Berkomunikasi dalam Peningkatan Kinerja. Teman-teman semuanya, hari ini kita ada 2 sesi. Sesi pertama, pemateri memaparkan materi. Kemudian di sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Berlian untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Kak. Baik, untuk sebelum aku mulai, ini aku izin untuk share screen dulu ya, teman-teman. Iya, Kak, silahkan. Sudah terlihat, teman-teman, PowerPoint-nya? Sudah terlihat, Kak.
Baik, langsung aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kak Nana, Kak Rashid, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para panitia yang udah mengundang aku di acara ini, karena ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat aku, teman-teman, bisa berbicara dan disaksikan teman-teman yang luar biasa ini. Oke, langsung aku mulai aja ya teman-teman. Kali ini aku akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan psikis kita, yakni mental health awareness. Oke, sesuai dengan yang dibilang Kak Nana tadi. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, boleh ya? Oke, untuk nama aku sendiri, yang Kak Nana bilang tadi, Berlian Rizkunari Dautami. Teman-teman bisa panggil aku Kak Berlian, Berlian, atau terserah kalian, senyaman kalian. Nah, di awal tadi, kan aku udah bilang, teman-teman, kalau kita bakalan membahas mengenai kesehatan mental dengan judul Mental Health Awareness, gitu. Sebelum aku membahas mengenai pengertian dari kesehatan mental itu sendiri, aku mau tanya dong ke Kak Nana, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih Kak? Kalau menurut saya kesehatan mental itu kondisi batin seseorang dalam keadaan tentram dan tenang. Begitu Kak. Oke, benar banget. Bentar. Jadi teman-teman, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seorang individu sadar terhadap kemampuannya dalam mengelola stres yang normal. Kemudian dia juga dapat bekerja secara produktif, dapat bermanfaat, serta memberikan kontribusi di lingkungannya itu. Nah, yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah seorang individu itu tahu teman-teman, dia sadar bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengelola masalah kehidupan yang membuat dia stres, gitu teman-teman. Nah, dari pengertian kesehatan mental itu tadi, sebenarnya kesehatan mental itu penting nggak sih ya? Kalau menurut Kak Rashid gimana? Penting nggak ya Kak Rashid kesehatan mental itu? Menurut saya pribadi ya sangat penting karena memang berkecimpung dalam kehidupan kita sehari-harinya, kan? Nah, benar banget kata Kak Rashid penting. Benar banget. Jadi teman-teman, kesehatan mental itu penting banget. Kesehatan mental yang baik itu mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau kesehatan mental itu berkaitan dengan kesehatan fisik loh. Seseorang dengan mental yang sehat lebih mampu untuk sembuh dari penyakit gitu. Jadi kesehatan mental itu benar-benar harus kita jaga supaya sehat terus. Nah, kalau kesehatan mental itu penting, gimana sih Kak cara kita menjaga kesehatan mental kita? Nah, yang pertama, cara yang bisa kita lakukan adalah mengatakan hal yang positif kepada diri sendiri. Ketika kita sering memberikan kata-kata yang positif atau mungkin memotivasi kepada diri sendiri, misalnya seperti pas kita capek nih gitu, kita stres sama tugas-tugas, kemudian kita bisa loh memotivasi diri sendiri dengan kalimat yang positif, misalnya seperti kamu bisa kok gitu, kamu kuat kok, semuanya bakal selesai loh gitu. Maka kita akan lebih optimis untuk menjalani dan menghadapi itu semua gitu. Namun
ketika kita memberikan hal-hal yang negatif, mengatakan hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri, maka akan berdampak negatif juga loh pada diri kita gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu loh teman-teman makan makanan yang enak gitu. Kemudian berolahraga, terus fokus pada satu hal pada satu waktu gitu. Jadi ketika kita overthinking, kemudian kita memikirkan masa depan seperti apa, sampai-sampai membuat kita itu stres, kita capek sendiri, yuk fokus lagi ke kita yang sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, itu aja dulu teman-teman. Karena memikirkan hal yang sekarang, itu juga penting banget loh teman-teman, begitu. Oke, untuk poin yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah istirahat yang cukup dan tidur tepat waktu. Itu juga penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Karena dalam kitab saya sendiri Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu mengatakan kalau dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan teman-teman perlu ketahui ketika kita melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian mereka senang, mereka bahagia terhadap apa yang kita lakukan untuk mereka, maka rasa bahagia itu, rasa senang itu otomatis juga tersalurkan kepada kita loh gitu. Jadi kita itu ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Seperti itu teman-teman gitu. Nah, selesai deh. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan terkait dengan materi mental health awareness gitu. Barangkali teman-teman yang mau tanya atau mungkin berbagi cerita, pengalaman, silahkan ya teman-teman, silahkan banget. Baik, itu tadi adalah materi yang sudah disampaikan oleh Kak Berlian. Dan sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand atau langsung saja tulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Baik Kak, sepertinya sudah ada yang bertanya di kolom chat. Dari Mbak Kartika, asalnya dari Gresik. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi saat ini? Bagaimana Kak Berlian? Apakah mau langsung dijawab? Oke, langsung aku jawab aja ya Kak Nana. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Kartika atas pertanyaannya. Jadi, salah satu cara yang dapat kita lakukan buat menjaga kesehatan mental kita selama pandemi adalah dengan menerapkan 4 hal ini. Eat well, terus move well, think well, terus sleep well. Nah, apa sih Kak maksud dari 4 poin tadi gitu? Eat well yang pertama, itu mendorong kebiasaan makan yang sehat dan bertanggung jawab untuk meningkatkan nutrisi tubuh kita sendiri. Terus untuk yang move well, itu mendorong gerakan harian melalui latihan sederhana, misalnya olahraga gitu teman-teman, di mana saja dan kapan saja gitu. Supaya otot kita juga tetap lentur, nggak kaku-kaku gitu. Terus untuk yang think well, menciptakan ritual untuk meningkatkan pikiran dan jiwa kita. Supaya pikiran dan jiwa kita itu tetap fresh gitu. Jadi nggak bosen, nggak kayak stres sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah sleep well, meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik sebagai faktor penting untuk kesehatan total dan kinerja yang unggul. Nah, kita bisa terapkan loh 4 hal itu dari kita bangun pagi jam 6 sampai kembali tidur lagi jam 10 malam. Tapi untuk yang sleep well, kita bisa terapkan di jam sekitar 7 malam atau mungkin 10 malam ya teman-teman. Jadi semuanya udah terjadwal. Jadi kita nggak cuma nonton atau mungkin cuma tiduran aja selama pandemi, nonton, tiduran, makan, gitu aja terus. Atau mungkin rebahan ya kalau kaum sekarang bilangnya gitu. Jadi mental kita tetap sehat, terus badan kita juga tetap sehat. Karena sudah terjadwal, kayak udah tek, tek, tek gitu. Gitu aja sih Kak Nana dari aku. Selanjutnya pertanyaan kedua Kak,
dari Mas Kurniawan dari Bojonegoro. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki mental yang sehat? Apa saja ciri-cirinya? Oke, terima kasih untuk Mas Kurniawan ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih untuk Mas Kurniawan atas pertanyaannya. Langsung aku jawab aja ya. Jadi ciri-ciri orang yang mentalnya itu udah sehat itu sepengetahuan aku nih ya, itu dapat mengendalikan diri dengan baik. Kemudian mudah bangkit dari keterpurukan, terus menghormati diri sendiri dan orang lain meskipun ada perbedaan. Terus mampu menerima kekecewaan hidup. Kemudian dapat memenuhi tuntutan hidup, maksud saya tuntutan hidup, maaf, dan menangani masalah ketika muncul. Kemudian mampu membuat keputusan sendiri. Dan yang terakhir, membentuk lingkungan sendiri bila memungkinkan atau menyesuaikan bila perlu. Seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga, Kak, dari Mbak Wulansari dari Malang. Pertanyaannya, apakah kesehatan mental sangat memengaruhi kesehatan fisik? Dan apa dampaknya jika seseorang tidak bisa menjaga kesehatan mentalnya? Baik, tadi sebelum aku jawab, tadi pertanyaan dari siapa, Kak Nana? Dari Mbak Wulansari dari Malang, Kak. Oke, dari Mbak Wulansari. Terima kasih Mbak Wulan atas pertanyaannya. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, Kak Wulan, bahwa kesehatan mental itu juga berkaitan dengan kesehatan fisik. Nah, dampak ketika kita tidak menjaga kesehatan mental kita adalah kita akan mudah untuk stres. Itu kayak bisa dibayangkan kan teman-teman, kalau misalkan kita mengabaikan kesehatan mental kita akan mudah stres. Kemudian kita down, di mana semua itu juga memiliki kemungkinan besar berpengaruh kepada fisik kita. Misalnya kita akan mudah sakit gitu. Seperti itu Kak Nana. Terima kasih banyak Kak Berlian atas jawabannya. Dari Kak Berlian sendiri, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan Kak? Baik teman-teman, aku mau nambahin sedikit sih kesimpulan dari penjelasan yang udah aku jelaskan ke kalian semua. Ini kesimpulannya juga untuk aku dan kalian semua. Jadi, kesehatan mental itu benar-benar harus dijaga, teman-teman. Itu penting banget buat kita jaga. Percuma nih gitu. Kita bisa anggap kayak materi yang kita punya tuh banyak banget. Kita punya harta yang banyak, kita punya mobil banyak kayak gitu. Tapi mental kita nggak sehat gitu. Itu kayak percuma banget, kita nggak bisa ngerasain bahagia loh gitu. Terus misalkan kita lagi capek, kita lagi stres, mungkin kita mau nangis dulu nggak masalah, teman-teman kita mau ngeluh, kita mau cerita sama orang lain, itu nggak masalah, itu wajar kok gitu. Tapi jangan lupa untuk bangkit. Udah sih itu aja. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Oke. Apa ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Oke, mungkin ini waktunya udah habis ya katanya tadi. Langsung aku tutup aja ya. Iya Kak. Baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya udah menghadiri meet kita hari ini. Terima kasih banyak dan semoga ilmu yang sedikit aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi aku dan kalian semua. Maaf banget aku belibet ngomongnya karena ngomong di depan orang-orang yang luar biasa ini tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan saya ucapkan terima kasih kepada Rasul dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan saya Imro'atul Husna pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sang materi Saudari Berlian Rizkuna dan sang moderator KM Ratul Husna. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, yakni penutup. Demikian rangkaian acara yang telah kita lalui bersama. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang sudah rela berkenan untuk menghadiri acara ini. Kami perwakilan dari penyelenggara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ibn Rashid Azharis sebagai Master of Ceremony pada acara malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.